Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Hubungan dua agama besar, Islam dan Kristen, adalah hubungan yang selalu menarik untuk diperhatikan. Para agamawan dan sarjana dari kalangan Kristen maupun dari kalangan Islam saling mewarnai dan menilai satu sama lainnya. Agamawan dan sarjana Islam menilai Kristen dan agamawan dan sarjana Kristen menilai Islam. Saling menilai ini juga memiliki warna yang dinamis. Namun kecenderungan umum apabila agamawan dan sarjana Muslim menilai kekristenan, maka nuansa penilaiannya sangat keras dan sangat kritis. Begitu juga apabila agamawan dan sarjana Kristen menilai Islam, hal yang sama yang kita temukan. Penilaian di antara kedua kelompok yang saling melemahkan dan saling menegasikan memang menjadi semacam kecenderungan umum di antara para agamawan dan sarjana Islam dan Kristen. Namun, tetap saja masih ada agamawan dan sarjana dari kedua agama, Islam dan Kristen, yang terus berusaha untuk mencari titik temu. Tidak banyak memang, namun ada saja sarjana yang menjalankan misi itu. Dalam catatan kali ini saya hendak membahas pemikiran seorang sarjana Kristen Koptik yang berusaha melakukan upaya titik temu Islam Kristen. Pembahasan ini menurut saya sangat penting dalam era seperti yang kita hadapi. Era di mana hubungan antar kedua agama besar ini semakin hari semakin naik tensinya karena perbedaan-perbedaan saja yang ditonjolkan oleh kedua umatnya. Fenomena mu'alaf Kristen masuk Islam yang seringkali memperkeruh suasana dengan kandungan dakwahnya yang menjelek-jelekan agama sebelumnya pada satu sisi, dan fenomena kristenisasi di wilayah-wilayah penduduk muslim terpencil pada sisi lainnya adalah hal yang patut kita perhatikan. Kita membutuhkan satu pemikiran yang memiliki orientasi pada titik temu untuk tujuan kemanusiaan kita bersama. Pemikiran ini yang ingin saya kemukakan dari sarjana Kristen Koptik bernama Laila Takla. Ide tentang titik temu Islam Kristen dia tulis dalam bukunya yang berjudul At-Turos Al-Masihi Al-Islami, Tradisi Kekristenan yang Islami. Dari judul bukunya saja, Laila Takla ingin mengatakan kedekatan Islam dengan Kristen, aspek-aspek penting ajaran Kristiani yang juga merupakan aspek-aspek penting dalam ajaran Islam. Laila Takla sendiri adalah seorang politisi perempuan Mesir dan menjadi perempuan pertama Mesir yang menjabat Presiden Komite Hubungan Luar Negeri untuk Egyptian People's Assembly. Takla juga seorang profesor dalam bidang hukum dan manajemen di Cairo University, sebuah universitas yang terkenal di Mesir. Pokok pikiran Takla semuanya diarahkan untuk ikut menyumbang perbaikan Islam dan Kristen. Pengalaman dia sebagai minoritas Kristen Koptik di Mesir, dia tuangkan dalam konsep teologi kekristenan yang dia sebut sebagai kekristenan yang Islami. Antara perbedaan dan pertentangan Islam Kristen, aspek saling kedekatannya menurut dia jauh lebih besar. Karena menurut Takla, Islam Kristen adalah dua agama yang sama-sama masuk dalam kategori agama samawi atau agama langit. Tuhan Kristen menurut Takla adalah Tuhan satu. Tauhid Kristen menurutnya jelas dinyatakan oleh Al-Masih. Ar-Rabbu ilahuna ilahun wahidun. Ar-Rabb, Tuhan kita adalah Tuhan yang satu. Menurut Takla, Al-Masih berkata, U'minu billahi wahidin. Aku beriman pada Tuhan yang satu. Disinilah Takla ingin menuju pada titik temu dengan sistem ketuhanan dalam Islam yang menganut prinsip tauhid juga. Dia mengatakan, keduanya, Islam Kristen
mengimani Tuhan yang satu, tempat bergantung, pencipta langit dan bumi, baik yang bisa dilihat maupun yang tidak bisa dilihat. Tuhan, Islam, dan Kristen sama-sama memiliki sifat dan nama-nama. Menurutnya, Bapa, Ibu, dan Roh Kudus yang sering disalahpahami adalah cerminan dari Tuhan yang satu, bukan dimaknai sebagai Tuhan yang berbilang. Halaman 58. Kristen Islam menurut Takla adalah sama-sama agama keselamatan. Salam penghormatan Islam adalah Assalamualaikum, sementara salam penghormatan Kristen adalah Assalamu lakum. Arti keduanya senada, keselamatan bagi kalian. Menurut Takla, perdamaian dan cinta kasih atau kata salam dan kata mahabbah diucapkan 1000 kali lebih di dalam Injil. Sekali lagi ini untuk menunjukkan bahwa kedekatan Islam Kristen itu lebih nyata dibandingkan perbedaan-perbedaannya. Pertanyaan bagi kita semua, jika keduanya secara teologis memiliki kedekatan yang lebih besar, mengapa senantiasa kita pengikutnya mencari perbedaan-perbedaan? Seringkali memang konsep teologi yang saling mendukung dan dekat menjadi sesuatu yang lain dan jauh jika dijabarkan oleh kepentingan politik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kelompok politik saling bertarung dengan mempertaruhkan agama baik secara terang-terangan maupun secara samar-samar sebagai tameng, perebutan tanah, wilayah, kekuasaan, dan lain sebagainya menggunakan topeng agama masing-masing. Disinilah sebenarnya letak masalah kita bersama. Kekristenan yang Islami yang ditawarkan oleh Takla seolah-olah mengajak kita semua untuk mengakhiri masalah perebutan kekuasaan politik dan kembali kepada misi Islam Kristen yang sejati, di mana keduanya adalah memperjuangkan perdamaian dan keselamatan untuk umat manusia. Melalui kekristenan yang Islami ini, Takla berusaha menunjukkan kedekatan Kristen Islam dalam banyak hal seperti kedudukan Al-Masih yang sangat dihormati di dalam sumber-sumber Islam. Kristen adalah agama Ahlul Kitab yang juga dihormati di dalam Islam dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Namun konsep-konsep yang mendukung kedekatan teologis Islam Kristen dikembalikan lagi kepada bagaimana kita semua menindaklanjutinya dalam kehidupan yang nyata, dalam kehidupan sehari-hari yang sudah tidak murni lagi kita memperbincangkan masalah ketuhanan. Ini adalah tantangan kita sebagai makhluk sosial dan politik selain sebagai makhluk agama. Sebagai catatan, di dalam konteks Indonesia, seringkali konsep-konsep yang bagus dirusak oleh mereka yang sebenarnya tidak paham benar soal agama mereka. Oknum yang sebenarnya marah karena urusan politik lalu menimpakannya pada urusan pembusukan pada agama. Mereka tidak membusukkan agama mereka sendiri, namun agama lain yang sebenarnya tidak memiliki persoalan politik dengan mereka. Akhirnya semua terjatuh pada soal ujaran kebencian. Mari kita menuju pada kedekatan antar agama, tidak hanya antara Islam dan Kristen, namun juga dengan agama-agama lain, bahkan dengan keyakinan-keyakinan lokal lainnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.